kabarnya? Wah, saya ikut nangis tadi. Saya ikut nangis. Minta pengen pas songkoknya orang Bugis, Pak Menteri. Tapi yang emas ya. Topinya tuh. Actingnya Iya. Pak Jorli itu ketua gabungan pengusaha bioskop ya? Ya Pak. Hai, gue Marcel Darwin. Jangan lupa nonton The Toeng Misteri Ayunan Nenek lagi tayang di bioskop. Halo, gue Reza Ritya. Jangan lupa teman-teman nonton ke bioskop rame-rame film The Toeng Misteri Ayunan Nenek. Wah, ini aduh udah nonton deh, gue gak mau ceritain, keren banget filmnya ya. Nonton ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di XX1 Senayan City, dan kebetulan hari ini kita ada acara nobar dengan para pemain dan para pejabat. Dan di sini cerita The Toeng ini sangat menarik ya. Misteri Ayunan Nenek ini ada yang bilang juga mitos, tapi ada juga yang bilang ini kisah nyata. Dan di sini cerita filmnya ini selain seram, horor, tapi juga mengangkat kebudayaan dari Jeneponto atau Makassar. Ikuti saya terus dalam nobar film The Toeng bersama para artis dan pejabat. Yuk, kita ikutin terus yuk. Saya Gunawan Pagaru, Ketua Umum Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia. Saya mengucapkan selamat buat The Toeng ya, dari Jeneponto ya. Kebetulan saya juga asli dari sana, Sulawesi. Saya orang Parepare gitu, tapi saya senang sekali karena yang direkturnya ini kan adalah salah satu anggota kami ya, Mas Bayu. Semoga sukses, dan yang paling menarik adalah menurut saya bahwa ada keberanian untuk bagaimana memulihkan film Indonesia dengan kondisi pandemi kita, itu berani launching filmnya, dan ini harus kita dukung gitu. Nonton, insya Allah. Nama saya Jojo Zakaria, di film Toeng saya di Kamal. Di sini perannya itu adalah seorang pemuda yang so tahu, baru datang dari kota, sebutlah kota Jakarta, terus datang di Jeneponto, bergaul sama masyarakat setempat. Dia orangnya sangat penakut, dan tapi dia orangnya baji, maksudnya itu baik hati. Kebetulan waktu itu kan sebenarnya kita syutingnya selalu subuh ya, scene aku selalu subuh. Nggak tahu kenapa dapatnya selalu dari subuh. Suasananya agak mencekam sih emang, apalagi kan ditambah dengan emang situasional, pengambil gambarannya itu benar-benar kayak menyeramkan gitu, belum asap-asap ya nggak sih, itu bikin serem sih. Dan beberapa cerita teman-teman itu ada yang benar-benar ngeliat, kayak misalnya ada sarung yang panjang banget, terus ada nenek-nenek yang benar mirip seperti nenek Toeng. Itu teman-teman ngeliat langsung sih. Kalau aku sih alhamdulillah enggak. Pada saat nenek Toengnya itu dibawa sama yang bisu. Amin. Itu ada dialog saya yang bilang neneknya lagi dibawa jalan-jalan, dan itu menurut saya lucu banget sih. Itu lucu banget, itu berkesan banget. Kalau ngomong itu kayak saya kayak bukan sedih ya, cuman kayak terharu lah gitu, karena gak nyangka kalau ternyata film ini bisa ada di Senayan City. Menurut gue ini mall sangat bergengsi di Jakarta, terus nanti bisa ditonton sama pejabat tinggi negara. Kayak merasa
bener-bener dihargai gitu loh, jerih payah. Walaupun film ini tadinya sampai 2 tahun, finally harus nahan dulu sampai dirilis, tapi ternyata ada hikmahnya gitu. Sekarang cowok ini, saya protes, tanya Pak Ian. Ada pejabat yang nonton gini biasanya orang jadi bagi. Iya. Kasihan juga enggak ya. Cukup terus mau produksi. Jadi ini ya diangkat dari cerita mitra rakyat ya, mitos masyarakat. Tapi kita kedepankan kultur budayanya. Dan ini betul-betul Betul. sensasinya beda. Ayo mas. Bapak tanda tangan ya. Di nomor 1 Pak. Oh. Ya absen juga ya? Iya Pak. Ini ya. Udah? Coba. Kasih ya. Ya Pak. Sebelah sini Pak. Sini Pak. Oh sini. Lain Pak. Kursi Bapak. Dia ini kuliah di akademi. Saya berharap dia nanti Betul. Sensasinya beda. Ayo mas. Bapak tanda tangan ya. Di nomor 1 Pak. Oh. Ya absen juga ya? Iya Pak. Ini ya. Udah? Coba. Kasih ya. Ya Pak. Sebelah sini Pak. Sini Pak. Oh sini. Lain Pak. Kursi Bapak. dia ini kuliah di akademi. Saya berharap dia nanti Selamat, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Prof. Ini ya film-film etnografis. Ya, ini sangat luar biasa ya. Saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang menggarap film ini. Sangat luar biasa. Kita di Jakarta dibawa ke suasana seperti kita ada di Jeneponto. Luar biasa. Jadi mengenai panorama Jeneponto terlihat dengan jelas ya, mengenai taman-taman kuda, dan saya berharap ini akan nanti jadi viral nih tempat syuting itu. Kalau nggak salah seperti ada film dulu yang di Bitung itu, di daerah apa namanya, yang itu juga viral, didatangin orang-orang, dan ini saya yakin rumah tempat syutingnya ini akan didatangi untuk dijadikan sebagai foto-foto yang luar biasa di Jeneponto. Jadi objek wisata lah situ. Dan saya sangat salut sama para pemain-pemainnya, luar biasa, punya berkarakter, dan terutama untuk Bang Amin yang memerankan Karang Ledeng itu luar biasa, sampai neteskan air mata itu film itu. Saya rasa cukup sekian ya. Film ini semoga ditonton oleh beberapa orang yang mau ngerti tentang Jeneponto. Luar biasa. Saya rasa cukup itu kesan saya setelah nonton film. Saya sebetulnya cukup kagum ya. Kagum. Satu, saya kagum sama teman-teman pemain tuh. Artinya banyak potensi cukup banyak ya. Tinggal terus Mas Bayu juga menggarapnya. Artinya dari sisi bahasa, karena kebetulan saya kenal betul, saya Sulawesi itu kan, ya kan. Terus mengangkat cerita seperti ini memang kadang-kadang kita harus punya kepiawaian di dalam membangun struktur. Nah, saya tadi sedikit
mulai ragu sebetulnya. Wah, ini strukturnya takut ini, ternyata malah di tengah setelah persoalan neneknya itu muncul, saya malah menemukan mau duduk lama gitu. Itu jadi memang ini persoalan kayak gini kan kalau strukturnya tidak lihai ya, itu yang nulis skenario-nya kan Bayu sendiri ya. Jadi memang artinya memang ini dan saya tertarik di dalam mengambil satu look visualnya, yaitu memunculkan bukan setan ya, rohnya itu di siang hari. Nah, itu menarik juga itu. Sebab kalau kita ngomong film horor kan selalu malam gitu kan. Tapi ini memang akhirnya di belakang saya menangkap, oh ini ada persoalan adat istiadat ya kan, yang selalu dipertahankan dan menjadi masalah. Itu menarik. Jadi memang membidik point of view-nya Bayu sendiri menurut saya menarik gitu ya. Menarik artinya berani di dalam mengambil satu keputusan dengan look film horor dengan memunculkan setannya di siang hari. Nah itu kan menarik. Oke, terima kasih, sukses pokoknya. Ini satu keberanian menurut saya juga perlu diapresiasi, artinya di dalam musim seperti ini, pandemi ini, berani untuk launching film. Ini juga nggak semua orang berani, produser-produser yang itu juga berani. Oke, sukses lah sekali lagi, saya sukses. Saya menyatakan bahwa jangan pernah takut menonton di era pandemi ini, karena kan ada protokol kesehatannya ya, artinya ini juga perlu, justru ini menjadi peluang untuk kita untuk sama-sama mengkonsumsi ya, barang dalam negeri ya. Karena kalau lihat poster-poster kan nggak ada film-film luar tuh. Justru ini peluang untuk kita, dan ayo kita sama-sama menghargai produk kita gitu. Kita tonton supaya kita juga saling kenal, apalagi muncul film-film daerah seperti ini. Artinya bukan film daerah, dalam pemahaman saya adalah memiliki latar belakang banyak daerah gitu kan, itu menjadi kita bisa saling kenal. Kalau mau ngomongin soal NKRI, justru kita harus banyak memakan film-film seperti ini supaya kita tahu, oh adat di Sulawesi itu seperti ini, di Medan seperti ini kan gitu, sehingga kita bisa saling tuker. Itu salah satu kita untuk menjaga NKRI. Tadi saya sudah sampaikan soal kalau mau ngomongin wawasan Nusantara, ya kembangkan film Indonesia di semua daerah. Jangan tersentralisasi di Jakarta. Itu udah nggak bener itu. Nggak mungkin kita punya wawasan Nusantara kalau semuanya itu yang dianggap tema-tema Jakarta. Nggak mungkin. Kita tidak akan mengenal daerah kita. Dan ini saya terima kasih banyak mengangkat Jeneponto ya, salah satu yang favorit saya juga daerah itu gitu. Memang daerahnya cukup bagus gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Pak, makasih ya Pak udah nonton. Yang menakut tadi ya? Yang dari Makassar ke Maida sampai 90%. Nah, kita memberikan dukungan bagi film nasional. Hal yang menarik juga hadir Pak Maman. Pak Maman ikut mendampingi bersama dengan Pak Ilham sebagai Asdep Deputi 5, Bayu Pamungkas sebagai sutradara mewakili dari film ini. Silakan Pak Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan nonton bareng film The Toeng Misteri Ayunan Nenek pada sore hari ini dihadiri oleh Pak Menteri PMK Profesor Mahfud Effendi. Kami mengucapkan terima kasih Pak, mewakili juga produser dan rekan-rekan kami di Makassar telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Dalam tentunya situasi pandemi menjadi satu spirit bagi kami khususnya sineas untuk tetap berkreativitas dan berkarya. Mungkin dari saya begitu. Selanjutnya tentunya saya mohon testimoni dari Pak Menteri setelah menonton film ini.